yang sudah kami rasakan Tuhan, Kau begitu baik, Kau sungguh baik. Kami dikasihkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami milik-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Semuanya diberkati, amin. Coba kalau diberkati boleh dibuka maskernya sebentar, kasih senyum dong ke kanan kirinya. Boleh dikatakan selamat tahun baru, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Oke, kalau gitu saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh sampai bisa? Boleh lompat-lompat sedikit ya? Boleh lompat-lompat sedikit? Setiap Tuhan yang dalam bagiku, bukan kebajikan tersedia bagiku. Pemalasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati.
Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan warta sepekan gereja kita GBI Jalan Medan 100 Suluk Pakal. Yang pertama ibadah family altar tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Persembahan FA bisa disetorkan kepada pengurus FA Ibu Grace Erling. Ibadah subuh setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat dimulai pukul 5 WIB di tempat ini. Khusus hari Kamis, ibadah subuh akan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja. Ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB via Zoom. Link Zoom-nya nanti akan dikirim melalui nomor WhatsApp gereja. Demikian warta sepekan Gereja GBI Jalan Medan 100 Suluk Pakal untuk dapat kita laksanakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan tuntunan Tuhan melalui hambanya. Kita siapkan hati kita.
Tentunya saudaraku, kenapa saya senang dengan kata berkat, saudaraku, karena saya sering kali berkata bahwa Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup bukan mati. Dia bergerak bukan diam, aktif bukan pasif. Jadi firman yang kita dengar, saudaraku, hidup, bergerak, aktif di dalam diri kita. Dan saya percaya, saudaraku, dalam kitab Kejadian bahwa firman itu berkata, ketika kita memiliki otoritas daripada Tuhan, maka dengan sendirinya, saudaraku, kita akan berkuasa atas udara, bumi, dan laut. Itu dikatakan dalam masalah Kejadian
Kejadian ayat 26 saudara. Marilah kita ciptakan manusia dan segambar dengan diri kita, kata Allah di situ, supaya mereka berotoritas atas bumi, atas udara, atas laut, dan atas itulah kata-kata saudaraku. Dan saya percaya ketika kita memasuki otoritas itu, saudaraku, kita harus masuk ke dalam satu proses yang membentuk integritas kita, saudaraku, supaya kita kembali ke manusia di mana penciptaan awal. Dan tentu saudaraku, penciptaan yang pertama adalah Adam dan Hawa, tetapi rusak oleh karena manusia, dan itu jadi turun-temurun sampai sekarang. Tetapi kita bukan lagi sentralnya di sana, tapi sentral kita adalah Yesus Kristus yang menjadi sentral kita, supaya kita menjadi manusia baru, saudaraku, sesuai dengan Yesus Kristus, cara berpikirnya, pergerakannya, hatinya, perasaannya, saudaraku. Ya saudaraku, sebelum saya berbicara tentang pergerakan, saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu dalam satu ayat tadi di doa pagi. Saya dapat satu ayat dari Gembala. Ya kita mulai dari sini, yaitu Mazmur 15 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca ini sama-sama. Oke. Kita baca 2, 3, iya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam rumah-Mu? Siapa yang boleh diam di kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bersalah, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran. Saudaraku, tadi ini disampaikan doa sebelum kita melayani saudara gembala, dan saya tertarik dengan ayat ini bahwa saudaraku, ini adalah sikap hati yang menunjukkan integritas kita, saudaraku. Nah, saudaraku, sebelum kita lanjut lagi tentang bagaimana bergerak dengan integritas, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui kisah tentang Daud dan Yusuf. Kita tahu Daud ini hampir memiliki persamaan dengan Yusuf ceritanya. Di mana persamaan cerita Daud dan Yusuf? Saudaraku, ketika itu kita tahu bahwa Samuel ingin mengurapi raja, menggantikan Saul, dan Daudlah yang menjadi penggantinya, dan dia diwakili menjadi raja. Saudaraku, kalau ditapuskan menjadi RT, pasti kemudian hari dia jadi RT. Ditapuskan jadi kepala desa, kemudian hari dia kan kepala desa. Seperti beberapa tahun lalu saya ditapuskan jadi wakil gembala, ya saya jadi wakil gembala. Tapi berbeda dengan Daud, saudaraku. Ketika pada saat itu dia ditapuskan oleh Samuel menjadi raja, saudaraku, yang terjadi bukan langsung jadi raja, tetapi yang terjadi dia jadi DPR. Saudara tahu DPR bukan dalam perwakilan rakyat, tetapi daftar pencarian raja. Saudara, dia jadi perulang raja, jadi raja. Bahkan ingin dibunuh sama raja, saudara. Saudaraku, bahkan Yusuf, saudaraku, pernah bermimpi 11 bintang dan bulan dan matahari. Kalau saudara bisa baca nanti ada di Kejadian pasal 37 ayat 1-9, saudaraku. 11 berkas akan menyembah dia. Demikian juga bintang-bintang akan menyembah bintangnya. Tetapi faktanya, saudaraku, yang adalah malah 11 kakak-kakaknya yang menganiaya dia, menghukum dia, bahkan menjauhkan seorang anak yang butuh kasih sayang dari seorang bapak bertahun-tahun, bahkan yang mengerikan lagi ingin dibunuh, bahkan dijual jadi budak. Kalau boleh saya kembali ke zaman sekarang, saya tanya ada Yusuf atau budak sekarang, mungkin akan berkata, tadi kita miskin itu raja. Ya ada jadi DPR dan mencari yang raja. Mana? Tadi aku dapat visi dari Tuhan, ada perbuatan. Tapi ini faktanya mana? Saudaraku, kalau kita lihat ending daripada cerita kedua tokoh tadi tentang Daud dan Yusuf, maka endingnya, saudaraku, mereka naik bukan turun, mereka kepala bukan ekor. Salah satunya, saudaraku, jawabannya karena integritas. Saya katakan lagi karena integritas. Saudaraku, semua berdasarkan integritas. Ketika kita menjadi naik dan turun, kepala bukan ekor, itu ketika kita menjadi integritas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bicara integritas, saudaraku, maka apa arti daripada integritas? Kata integritas, dalam kata integritas yang artinya utuh, tidak terpecah, kokoh, atau bulat, saudara. Kalau orang tua kita bilang begini,
Oh, Daina, anak perempuan melalui lokal, ikon rekor bibitna, bebekna, jala apa yang ketiga? Bobotnya utuh, berkualitas, rahim itu panjang, ada kemampuan, saudara. Ini dia, saudara. Daud dan Yusuf memiliki suatu proses yang Tuhan izinkan, saudaraku. Mereka sampai ke posisi itu untuk menunjukkan apakah mereka berkualitas atau tidak. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa demikian, saudaraku? Mengapa harus perlu integritas? Yuk kita buka Amsal 10 ayat 9. Ayat Amsal juga, Amsal 10 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapa bersih kelakuannya, apa kata Bapak Ibu? Aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui, saudara. Baru Amsal 28 ayat 18. Boleh dibantu multimedia? Bantu. Amsal 28 ayat 18. Saya bacakan juga kepada Bapak Ibu. Iman tumbuh secara kebenaran firman Tuhan. Siapa, maaf, ya, Amsal 18, siapa berlaku tidak bersalah akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh. Lalu saudara, kalau kita kembali ke Amsal 10 ayat 9 dan Amsal 28 ayat 18, ada dua kata yang menarik. Yang pertama aman, dikatakan siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Dikatakan di Amsal 28 ayat 18, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Saudara, kalau kita buka di dalam KJV, King James Version bahasa Inggris, ada kata integritas atau integritas di situ, saudara. Artinya, saudaraku, ketika kita memiliki kepribadian, kita akan memiliki keamanan. Ketika kita memiliki integritas, saudaraku, kita akan diselamatkan. Integritas di dalam kebenaran, saudara. Saudara, kalau saudara semalam ikuti 2 puasa, itu lebih nyambung lagi, saudara. Ya, kata menarik, ada bahasa Ibrani yang ditafsir, ya bahasa Ibrani yang tahu saya ditafsirkan itu bagus sekali artinya. Artinya kebenaran yang memerdekakan, saudara. Kebenaran yang menjadi integritas dan yang memerdekakan. Menarik sekali kata kembali di luar dari bahwa sebenarnya integritas itu mengikis, membuang karakter dosa kita, saudara. Nah, Bapak Ibu, saya pribadi, saya bergumul kemarin waktu saya dikasih tema bergerak dengan integritas. Setiap minggu saya selalu ikuti ibadah, coba untuk angkat, bahkan ibadah juga, sedangkan ibadah juga. Tapi saya merasa kurang, saya merasa itu, saudara. Agak-agak ini perlu diatur, saudara. Walaupun mengatur kajian untuk kesempurnaan itu, saya berdoa, Tuhan, tolong bantu saya untuk menyampaikan pesan yang dibuat secara lokal. Terus saya dapat sedikit pemikiran begini bahwa kebutuhan sesuatu yang menjadi pergerakan kita sehingga itu menjadi integritas ada 4 hal yang setelah saya catat. Yang pertama adalah tentunya memang integritas, itu yang pertama. Yang kedua adalah family. Yang ketiga adalah status tingkat atau pelayanan dalam gereja. Yang keempat adalah ini bergerak dengan pembantu. Sekarang kita kembali ke 4 ini, kita bahas yang 3 ini dulu, saudara, dari bawah. Family, sertifikat, baru yang ketiga itu. Yang 3 ini tidak akan bisa dibangun kalau yang pertama tidak dibangun, yaitu integritas. Dalam Matius pasal 7 berkata, membangun rumah jangan di atas pasir, tetapi di atas batu. Ciri-ciri orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu membangun rumah di atas batu. Ketika dapat membuat itu tetap kuat dia. Bahasa Ibrani-nya emunah, artinya dalam bahasa Indonesia artinya batu karang. Tetap kuat dia. Petrus, namanya dulu Simon, bahasa Petra, batu karang, saudara. Dulu Simon artinya daun kering, gampang digoyahkan. Tetapi ketika dia memiliki integritas, saudara, sampai mati dia tetap menjadi penginjil, saudara. Nah, mengapa saudara kita memiliki integritas? Karena itu menjadi nilai. Amin, Bapak Ibu. Katakan bersama saya nilai. Nah, mengapa saudara nilai, saudaraku? Saya percaya
bahwa berbicara nilai saudara itu sangat menyenangkan. Seorang istri pasti bahagia dan senang yang membawa uang yang diganti. Kata kita, apa yang kita miliki dalam dunia kabar juga pasti memuaskan, menyenangkan. Apalagi orang tua yang punya guru, kalau tuhornya, nilai tuhornya itu tinggi, nah ini pasti menyenangkan. Dengan kata lain, kata nilai ini menentukan sikap seseorang. Bagaimana sikap seseorang itu ditentukan dari nilai itu, saudara. Berbeda sekali orang belanja di Petisa dengan orang berbelanja di Center Point. Kalau kita pergi ke Petisa, kita tahu saudaraku, kalau orang belanja terus 10.000 bilang, nah sekian 10.000 bilang, tidak boleh pilih. Kamu datang kalau bahasa Bapak. Tapi kalau Center Point, kalau apa lagi dibilang, Pak mantap santun, santun itu enak kayaknya. Oh, harganya sesuai dengan barangnya. Oh, patut lawan. Jadi sesuai saudara. Nah, saudaraku, mengapa integritas? Sekarang saya katakan itu adalah nilai. Yang kedua adalah family. Mengapa family? Keluarga. Karena dalam keluarga saudaraku ada hubungan. Saya berharap saudaraku, ketika kita membangun integritas yang bergerak dengan nilai itu saudaraku, maka kita akan membangun hubungan saudaraku. Hubungan atau keluarga. Setiap minggu ada aja tamu yang datang. Kadang itu simpatisan, atau mungkin hanya sekedar berkunjung saudara. Tapi kita mengajak saudara, tidak hanya tetangga yang melihat di rumah sebelah, tetapi mengajak menjadi keluarga di tengah-tengah yang baik. Dengan apa saudara? Kegiatan-kegiatan program ibadah yang ditentukan gereja ini. Dari situ saudara terbentuk kita keluarga, simpatisan, tetangga atau sebagai petunjuk. Di tempat kita ada ibadah 2 pagi. Setelah kalau di Arwah kumpul sama kami ibadah, ada jumnya saudara. Kita sudah sepakat dengan Pak Gembala, kita diberikan arahan setiap Selasa dan Kamis ada ibadah jum saudaraku. Kira-kira sulit di sini. Mulai di dalam lagi hubungan ada di sini ibadah sekolah minggu dan jum saudara. Sulit juga ada pakai jumnya saudaraku. Dari mantap besok kita mungkin ada terobosan untuk ke depan di ibadah itu kita mau buat sharing, curhat, berpikiran saudaraku. Jadi dengan program-program ini ketika kita bergabung, maka di situ akan terlihat kita ini keluarga saudara. Tidak sekedar datang pulang lalu begitu saja. Mengapa saudaraku di dalam komunitas itu harus ada keluarga? Supaya saudaraku kita dilatih. Yang ketiga tadi, sertifikat pelayan dalam gereja. Saudaraku, pelatihan di sini bergeraknya di luar untuk apa? Menjadi kepuasan saudaraku, menjadi berkat. Jangan dulu ke ujung-ujung bumi, kalau ke Yerusalem pun belum tamat. Pelatihannya di sini saudaraku. Pelatihannya di gereja, dimulai dari sini saudaraku. Saudaraku, bangsa Israel tidak akan masuk ke tanah perjanjian kalau tidak melalui padang gurun. Di sini saudaraku dilatih kita Bapak Ibu. Satu cat menjadi berkat saudara. Dan yang terakhir saudaraku adalah attitude, etika, sopan santun, karakter adalah ini endingnya saudara. Saudaraku, kita tidak akan bisa bergerak dengan 4 tadi saudara kalau kita tidak boleh dengan integritas dalam menjadi nilai kita untuk membangun hubungan keluarga, untuk menjadi pribadi yang memberikan kepuasan dalam pelayanan dan menjadi karakter endingnya menjadi karakter ilahi. Berbeda sekali saudara. Nah, bagaimana saudaraku supaya kita bisa membangun integritas? Ada 2 poin yang saya catat di sini, ya. Ada 2 poin yang saya catat di sini. Bagaimana supaya kita bergerak dengan integritas itu? Saya ajak kita membuka 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, bagaimana supaya kita membentuk
Sehingga kita bergerak dengan keempat tadi saudara. Yang pertama suatu berusaha menjadi teladan. Katakan bersama saya berusaha menjadi teladan. Sebelah kanan kiri, ayo kita jadi teladan. Saudaraku, kita lihat kegelapan. Coba bayangkan kegelapan yang paling gelap daripada kegelapan itu. Coba kita bayangkan. Terlalu gelap apapun itu, kecil apapun terang itu, pasti terlihat. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekecil apapun terang itu, pasti kelihatan. Demikian teladan Bapak Ibu. Saya minggu yang lalu berbicara tentang kesempurnaan. Teman-teman berkata, jika hidup agamamu saja, jika hidup kerohanianmu tidak melebihi orang yang beragama atau orang Farisi, kamu tidak layak dikatakan situ saudaraku, tidak layak masuk surga. Artinya saudaraku, penampilan kita jangan hanya agama. Kesempurnaan itu dibentuk dari dalam, dari hati. Saya ulang lagi saudaraku, teman-teman yang lalu, cawan itu bersihkan bagian dalam dulu, maka tampak bagian luarnya. Tuhan pernah menegur Nabi Samuel ketika mencari pemimpin saudaraku. Terkir dengan penampilan, terkir dengan tampak. Tuhan tegur di Samuel, aku telah menolak manusia melihat apa yang dimatanya, tapi Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu, saudaraku belajar. Saya pernah katakan begini, kalau saudara pernah lihat frekuensi jantung itu kadang jatuh, itu kerohanian. Jatuh, bangun jatuh, bangun jatuh, bangun jatuh, bangun jatuh, bangun. Kalau kita pakai garis horizontal saudaraku, proses itu membuat kita sudah di atas. Yang penting dari hati ini saudara, memulai integritas kita saudaraku adalah bagaimana berupaya menjadi teladan. Teladan apa saudaraku? Paulus menasihatkan Timotius, saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Anak-anak muda saudaraku bukan berbicara pengalaman. Kalau kita jumpa maaf, bukan mengapa yang bukan merasa kepala orang tua. Seringkali orang tua juga membahas tentang pengalaman. Haminajul, berpicak Tuhan, langsung kamu, dan pulang sunat. Haminajul, mengubah balik Tuhan itu bakar. Ya Pak, ini aja Pak kemarin kan berpicak. Nanti saya ngecor puasa dan kita tandingan. Gak apa-apa berbicara pengalaman, tapi pengalaman itu ada pesan karakter di situ saudara. Maka Paulus menasihati Timotius, jangan ada yang menganggap kamu yang sekalipun kamu muda. Karena hidup bukan hanya berbicara pengalaman. Saya tidak mengatakan bahwa pengalaman itu salah, tetapi hidup berbicara karakter yang jadi teladan. Katakan bersama saya teladan. Saudara, untuk kita bisa memiliki kita berupaya. Teman-teman berkata kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang saudara. Berupaya untuk menjadi teladan. Di Yerusalem, India, Samaria, saudara. Saya mengatakan begini, bahwa perintah langsung daripada Kristus sendiri ketika terangkan di surga dia berkata, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu perintah langsung saudara. Dan kalau boleh saya katakan saudaraku, ini adalah perintah yang membentuk integritas. Seringkali kemarin saya katakan juga, saya ulangi lagi, bahwa ada statement yang mengatakan, saya bilang ini statement yang melemahkan atau dari Yesus, saya bilang begitu. Perbaiki dulu kesaksian, baru pun menginjil. Seringkali begitu kata-kata ini. Biarkan kehidupanmu menjadi kesaksian. Saya katakan begini, tidak salah itu, tapi itu jadi intimidasi. Saya ulang lagi bahwa penginjilan itu aktif bukan pasif. Penginjilan itu gerak bukan diam. Penginjilan itu hidup bukan mati. Ketika kita bergerak dengan penginjilan yang menjadi teladan, maka penginjilan itu akan membentuk karakter kita. Karena apa saudaraku? Firman Tuhan berkata Injil itu adalah kekuatan Allah itu sendiri Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudaraku, kalau ada yang mengatakan begitu, perbaiki dulu Tuhan nanti. Tetapi jangan karena itu jadi intimidasi membuat kita tidak bergerak saudara. Apalagi tengah-tengah keluarga ini paling banyak kali kelemahan. Yang pula belajar ke sini-sini, bodoh nih. Yesus itu berkata, dia tertolak di mana? Dari kampung asalnya, di Nazaret, saudara.
Apakah karena Yesus tertolak di Nazaret jadi pergerakan Injil diam? Oh tidak, saudara. Dia bergerak dengan kota-kota lain. Sekalipun kita tertolak di Yerusalem, kita lanjut ke Yudea. Kita lanjut ke Yudea. Bahkan sampai ke ujung. Dengan apa? Berupaya menjadi teladan. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya, berupaya menjadi teladan. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir saudara, percaya ini terakhir. Amsal 4 ayat 3. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu sekali lagi. Yang kedua adalah Amsal 4 ayat 3. Boleh sama-sama kita baca surah 2, 3, iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa Bapak Ibu? Kehidupan apa sekarang? Tentunya kehidupan yang berintegritas. Bagaimana supaya kita memastikan kehidupan yang berintegritas? Ayat ini menjelaskan jagalah hatimu. Saudara coba fokus dengan kata jagalah. Ini sikap tentang, itu sikap prajurit. Dalam ayat teman-teman berkata berjaga-jagalah senantiasa, saudara. Suatu untuk kita bisa memiliki sikap teladan yang membentuk integritas, mari jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Saudara, hati ini ibarat pintu. Siapa saja bisa masuk, saudara. Tergantung bagaimana kita mengizinkan. Saya percaya saudara, ketika kita masuk dalam satu ruangan, kalau ruangan itu adem, enak, bersih, pasti yang masuk pun menikmati. Setuju dengan saya, amin Bapak Ibu. Tetapi saudara, kalau ruangan itu kotor, saudara, banyak sampah, saudara, tidak untuk satu hari, mungkin beberapa menit pun sudah cepat-cepat dia keluar dari ruangan. Siapa percaya bahwa wadah itu adalah tempat tinggal Yesus Kristus? Kita semua percaya. Jadi pertanyaannya, selama ini kita simpan di hati kita ini apa? Kepahitan, kekhawatiran, dendam yang belum terlampiaskan, sakit hati. Ini saudaraku yang menjadi alasan integritas kebenaran tidak benar. Seringkali kita goyah karena hati kita saudaraku tidak kita jaga dengan sungguh-sungguh. Sedikit aja dinasihati, sedikit aja ditegur, sedikit aja kasih masukan. Apa tuh maksud kata-kata itu ya? Kemana tujuan itu ya? Tidak nampak seperti prajurit, saudara. Karena suatu ketika orang bernyanyi lagu begini, suara ini maaf, ketika komunikasi dengan Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kata Tuhan berada di surat otoritas yang punya hak. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kemudian berdaulat. Kemudian apa kata saya? Jadi kata Tuhan Raja dia punya otoritas. Seringkali kita nggak menjaga hati kita sehingga kita nggak menjadi teladan. Tuhan tidak berotoritas karena kita memang nggak menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena ayat itu berkata dari situlah terpancar kehidupan kita yang sebenarnya. Saya bersyukur tahun 2020 yang lalu saya punya rekan sahabat saya, bapak udah saya sendiri meninggal
sakit kali hati dan bukan sakit Pak, kecewa sekali karena kehilangan manusia. Tetapi saudaraku, firman Tuhan lagi yang memperbaiki hati. Jagalah hati. Semua pasti mati, tapi waktunya berbeda. Selalu Tuhan Roh Kudus membisikkan untuk kita menjadi orang-orang yang lebih teladan. Tetapi tahun 2020 kita tahu suatu tahun yang kita lewati adalah tahun yang membuat kita budget khawatir, budget takut. Tetapi saya pribadi saudaraku, saya malah diberkati saudaraku. Saya sangat penuh semakin ditekan, maka sari-sari iman itu keluar. Semakin tekan bukan keluar rasanya itu. Anak Tuhan semakin mengalami intimidasi, semakin keluar cerita keimbangannya itu Bapak. Kalau saya panjang nanti kesaksian tentang ekonomi, tentang hubungan keluarga, nanti payah selama ini tidak selesai. Tetapi saudaraku, saya bersyukur dengan problem yang ada saudara. Di tahun 2020 saudaraku, di situ saya dapat posisi yang bagus, pekerjaan yang bagus. Tahun 2020 juga saya dapat anak yang kedua saudara. Bukan kayak berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Menurut orang ini biasa-biasa saja. Tetapi menurut saya saudaraku, kalau saya berdua angka saya yang 111 saudara. Tahun 111, 1, 2, 3, 4, makasih Tuhan. Keluar lagi 1, 2, 3, makasih Tuhan. Saking luar biasa berkat itu saudara. Nah, bagaimana saudaraku supaya kita memiliki identitas dua hal ini? Yang pertama saudaraku, berupaya menjadi teladan. Jangan fokus dengan pengalaman saudara. Saya tidak mengatakan pengalaman salah, tetapi fokus bagaimana membenahi karakter saudara. Yang kedua saudaraku, jagalah hati dengan penuh kewaspadaan. Tuhan memberkati hal ini. Ada tambahan? Mari kita bersatu dalam doa. Dan ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari saya Tuhan. Kasih yang melebihi kuasa untuk menjadi kodaku mengenalkan lebih dalam dari mauku tiada kasih yang melebihi kuasa ku ada untuk menjadi penyembah, ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bahwa kami Bapa menjadi pribadi yang mengenal Engkau lebih daripada apa yang kami kenal. Supaya Bapak kami menjadi orang-orang yang bukan biasa-biasa saja, tapi menjadi orang yang luar biasa Yesus. Dalam ibadah-ibadah yang setia kami ikuti, kiranya Bapak Tuhan mulai membentuk kami menjadi orang yang memiliki nilai yang berkualitas dengan integritas Yesus. Sehingga Bapak kami menjadi gampang menjangkau jiwa-jiwa dalam hubungan keluarga Yesus. Dan kami menjadi berkat oleh karena pelayanan kami, sehingga Bapak kami memiliki karakter ilahi, yaitu buah-buah Roh Kudus yang sesuai dengan keinginan. Dalam nama Kristus, maka Bapak teman membuat yang mendalam. Kami bersyukur atas kebaikan-Nya. Berbicara terus, keputusan setiap kami mengalami kami. Sekali penambang, kalau dengan kata-kata. Syukur atas kebaikan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari kita masuk ke syafaat. Bapak terima kasih kepada Tuhan atas firman-Mu. Di masa COVID-19 tahun 2020, Tuhan kami dikejutkan lagi dengan varian baru di hari-hari akhir-akhir ini.
tapi kami tidak takut dan gentar untuk menghadapimu. Karena kami sudah tahu Tuhan, apa yang kami harus perbuat, yaitu tinggal dekat dengan Engkau. Dan secara fisik kami Tuhan, diingatkan oleh pemerintah kami selalu bersih-bersih, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kalau bangsa kami Tuhan, lewat pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin telah memberikan suatu ketentuan ibadah, kami Tuhan bukan dilarang, tapi kami diingatkan untuk membatasi daripada aktivitas kami. Untuk itu apa kami berdoa Tuhan, untuk tempat ini kami mau perluas Tuhan. Engkau tahu kemampuan kami tidak seberapa. Seperti doa daripada Salomo, perkataan Salomo kepada Raja Hiram, yang mereka boleh ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Dia berkata, engkau tahu bahwasanya musuh terlalu banyak yang dihadapi oleh Daud, sehingga dia tidak bisa mendirikan rumah Tuhan. Demikian Tuhan sendiri yang mengalahkan musuh-musuhnya. Demikian kami Tuhan, Jemaat GBI Jalan Medan Selat Supakam cabang GBI Medan Plaza Sumatera Utara. Kami tunduk kepada Tuhan lewat pengembalaan ini. Kalau selama ini Tuhan ada doa malam lewat pertemuan Zoom, Tuhan, begitu juga Tuhan doa pagi dan subuh. Demikian juga Tuhan, kalau kami dibatasi dalam pertemuan ibadah raya, tidak menyurutkan kami untuk tinggal dekat dengan Engkau. Secara pribadi lepas pribadi Tuhan, banyak tantangan-rintangan yang dihadapi oleh umat-Mu. Tapi kami percaya, kalau kami diam di kemah Tuhan, diam dalam keputusan Tuhan, disitulah dan taat kepada Tuhan, disitulah karakter integritas kami muncul. Rasa kepedulian kami dengan sesama kami, dengan keluarga kami, dengan Tuhan tetangga kami, dengan semua Tuhan pemerintah kami yang ada di tempat kami berada. Terima kasih Bapa. Engkau hiburlah orang yang susah Tuhan. Engkau cukupkanlah orang yang berkekurangan. Engkau teguhkan orang yang bimbang Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun di mana ya Tuhan Yesus untuk meningkatkan daripada iman kami kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi, terlaksana di dalam kehidupan kami, sehingga Allah melihat dan memandang kami serta membentuk hati kami, dan hati kami selalu berharap pada Tuhan, sehingga berkat-berkat yang tidak kami pernah pikirkan, tidak pernah kami bayangkan, Tuhan sediakan bagi kami. Itulah berkat kasih karunia di luar daripada kemampuan kami, di dalam kelipatan berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin, dari pemerintah pusat sampai daerah Kau berkati, TNI Polri Kau berkati, Polri rohani kami Kau berkati, Pak Niko Bapak Memperi Perayaan Pak Wakil Gembala, pengembala di tempat ini Kau berkati Bapak. Terima kasih. Roti menjadi makanan kami, air menjadi minuman kami, aku mengingatkan kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami syukur kami dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Damai dan sejahtera kepada Allah berkasih. Sentosa dan lingkungan berikan waktu. Pulanglah, bawalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam anak Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan manusia kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini. Esok hingga Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan yang sama-sama yang saya katakan. Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah, dan sampai ketemu lagi kita ibadah yang akan datang. Berkati satu hal, memberikan persembahan tidak seperti biasanya lagi. Ada di pintu masuk, ada tempat dibuat, berikan waktu masuk, kalaupun lupa waktu keluar daripada ibadah ini. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dan para penunjang dari kita tinggal untuk kita ada membicarakan Tuhan berkati.